Salam sejahtera para guru-guru yang saya kasihi, Mr. Dimas, Mr. Bagus, Mr. Isman, dan juga Mr. Gita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan orasi saya tentang kebangkitan nasional. Pahlawan yang saya pilih adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40 tahun, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Beliau lulus dari ILS Sekolah Dasar Belanda lalu melanjutkan pendidikannya di Stovia Sekolah Dr. Bumi Putra, namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara Sediotomo, dan juga Medan Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik melalui organisasi Budi Utomo. Beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Dois Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indonesia Partij yang merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajah Prancis. Akibatnya, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana, beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan perguruan nasional Taman Siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, dan pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1999 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 dan tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Makna kebangkitan nasional bagi pelajar zaman dahulu ialah bagaimana menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang. Kebangkitan nasional sendiri diperingati atas dasar mengenang kembali bagaimana semangat perjuangan bangsa Indonesia zaman dahulu untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan. Dengan sekarang di mana bangsa kita sudah merdeka, seluruh negara di dunia ini sedang berkompetisi di dalam bidang apapun, mulai dari ekonomi, sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kita sebagai generasi penerus dari bangsa Indonesia harus menjadi pelajar yang baik dan giat supaya pada suatu saat nanti kita dapat mengharapkan nama bangsa kita yang tercinta Indonesia. Dan juga kita sebagai generasi penerus harus selalu menanamkan rasa nasionalis dalam hati kita untuk menjaga kekayaan alam dan juga budaya kita. Kita juga harus bisa menjadi generasi yang bisa memasarkan keindahan alam, budaya, dan lainnya ke kancah internasional supaya kita bisa bersaing dengan kemajuan negara lain. Dan juga di masa pandemi seperti ini sangat sulit untuk kita beraktivitas, apalagi ada varian virus baru yaitu Omicron. Dengan ini kita harus menjalani pembelajaran secara virtual. Namun justru di masa seperti inilah kita generasi muda Indonesia bisa memunculkan ide kreatif dan memulai hal yang produktif dari rumah masing-masing. Dan kita sebagai ciptaan Tuhan tidak perlu khawatir akan COVID-19 dan masalah apapun yang terjadi di momen krisis ini. Karena kita harus selalu percaya kalau Tuhan akan selalu menyertai kita dan Dia akan selalu membimbing kita kemanapun kita pergi. Dan di era zaman sekarang, ya kita sebagai generasi muda harus berpikir kreatif untuk terus bisa membawa semangat nasionalisme ke kita ke era zaman sekarang. Kita bisa untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita dengan memajukan kejayaan bangsa kita yang pastinya tetap sejalan dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa memasarkan karya ciptaan anak bangsa yang bisa membanggakan dan memajukan negara kita. Namun tetap segala sesuatu yang kita miliki dan juga kita lakukan, tetap kita harus meminta penyertaan Tuhan untuk melindungi kita dan supaya segala sesuatu yang kita kerjakan bisa menjadi berhasil dan bermanfaat bagi orang banyak dan juga kemajuan bangsa kita. Sekian orasi saya. Terima kasih Mr. Dimas, Mr. Bagus, Mr. Gita, dan Miss Risma telah mendengarkan orasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.